Sinopsis sinetron Buku Harian Seorang Istri malam ini 14 Desember 2021 episode 490. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat penonton ya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu kita melihat Coco dan Fajar sedang bersama. Mereka berdua nampak mencuci piring. Kemudian Coco menanyakan tentang Fajar kalau bukan kakak kandung dari Nana. Fajar saat itu bilang kalau Nana sudah tahu itu. Coco akhirnya balik tanya lagi, berarti Fajar dan Nana bisa hubungan. Namun Fajar malah kaget kalau Coco mengatakan seperti itu kepada dirinya. Dan saat itu pun Coco masih cemburu saja kepada Fajar. Kemudian di tempat yang lainnya, saat itu Roni tengah menemui Dewa dan Nana. Saat mereka berdua sedang makan bersama, Roni saat itu sudah mengetahui bahwa ibu kandung dari Nana masih hidup. Dan tampaknya kedatangan Roni tengah membawa rencana. Kemudian Roni nampak mengatakan kepada Nana soal ibu kandung Nana yang masih hidup. Saat itu pun raut muka Nana langsung berubah. Dia merasa tidak nyaman saat Roni menanyakan hal seperti itu di hadapannya. Di samping itu, Roni juga kembali menambahkan bahwa dirinya ikut senang karena Nana masih mempunyai ibu kandung, yaitu Ibu Diana. Namun Roni malah memancing emosi dari Dewa. Dirinya malah menceritakan kenangan masa lalunya bersama dengan Nana saat mereka masih menjalani hubungan pacaran. Lalu Roni juga menjelaskan bahwa dulu Nana dan dirinya mempunyai kisah yang sangat indah. Sampai-sampai Nana yang sangat sayang kepada Roni, kepalanya sering bersandar di bahu Roni. Dan Roni menjelaskan itu semua di depan Dewa. Kemudian Nana yang mendengar itu semua merasa aneh dengan sikap dari Roni. Di sisi lain, Dewa yang mulai panas dan kesabarannya sudah mulai habis. Lalu Dewa tanpa ampun langsung memukul perut dari Roni. Dirinya menyuruh Roni jangan pernah macam-macam lagi sama Nana. Lantas Roni yang saat itu perutnya kesakitan, dia lalu mencoba untuk menjelaskan bahwa dia hanya ingin kasih semangat kepada Nana karena ibu kandungnya yang masih hidup sampai sekarang. Dewa pun lalu mengatakan bahwa Roni jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu dari Nana, karena Roni adalah masa lalu terburuk bagi Nana. Akhirnya Roni yang tidak terima karena dianggap sebagai masa lalu terburuknya bagi Nana, lantas dia mencoba untuk menghibur dirinya. Dengan ucapan ngawurnya, dia mengatakan kalau dia adalah mantan terindah dari Nana. Nana yang saat itu mendengarnya lantas merasa jijik dengan ungkapan dari Roni ini. Dan pada akhirnya guys, Dewa tambah emosi setelah mendengar perkataan dari Roni. Lantas dia langsung menghajar Roni habis-habisan.
Sampai-sampai Roni meminta agar Dewa tidak mengajarnya lagi. Nah guys, Roni ini selalu saja buat masalah sama keluarga Dewa, dan dia sering dipukul oleh Dewa. Namun kenapa Roni tidak kapok-kapok, diajar terus oleh Dewa. Kemudian di tempat lain, saat itu kita melihat bagaimana Fajar dan Lia sedang asik mengobrol. Namun waktu itu Lia memegang sebuah surat. Lantas dia memberitahu kepada Fajar tentang isi surat tersebut. Dia mengatakan bahwa isinya adalah ungkapan kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang berulang tahun ke-1. Fajar kemudian merasa terkejut. Namun Lia juga menambahkan kalau inti surat tersebut adalah ungkapan penyesalan orang tua karena sudah melepaskan anaknya di waktu kecil. Fajar yang saat itu mendengarnya langsung terdiam dan merasa sedih. Lalu Fajar mengungkapkan bahwa dia bisa merasakan arti di dalam surat tersebut, dan dia merasakan tentang kesedihan dan sakit hati saat itu. Nah guys, tiba-tiba Fajar mengatakan, apa benar dirinya anak dari Tante Merlin? Lalu Lia bilang dia juga tidak tahu soal hal itu. Fajar yang masih penasaran dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar anak dari Tante Merlin. Dan dia juga mengungkapkan kalau emang dia benar anak dari Tante Merlin, kenapa Tante Merlin tega membuang dirinya di waktu kecil. Dan tentunya guys, Tante Merlin ini pasti punya alasan tersendiri untuk membuang anaknya di waktu kecil. Di sisi lain, Lia yang saat itu menenangkan hati dari Fajar, dia mengungkapkan bahwa Fajar ini harus berpikir positif dulu karena dia belum tentu anak dari Tante Merlin. Lantas Fajar malah meminta tolong kepada Lia agar Lia ini disuruh untuk menanyakan kepada Tante Merlin kenapa dia harus membuang anaknya di waktu kecil. Namun Lia saat itu tidak bisa menanyakan hal tersebut kepada Tante Merlin. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.